Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5082 sampai bab 5084. Beritahu Tianqi untuk fokus pada pemulihan luka-lukanya dan jangan memikirkan balas dendam, kata Master Pavilion dengan tenang. Tetapi, mengingat temperamen Tianqi, aku khawatir Tetua Tong ragu-ragu. Tianqi sangat bangga dengan kemampuan dirinya. Setelah mengalami kemunduran seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Kalau dia tidak mau mendengarkan, kami akan mencabut gelarnya sebagai anak ajaib. Pavilion Tianyuan tidak kekurangan anak ajaib, kata Master Pavilion sambil mendengus dingin. Saya mengerti, Tetua Tong mengangguk berulang kali. Saat ini di Aula Syura, seorang wanita berjubah putih duduk dalam kehampaan, dikelilingi aura mengerikan yang terus-menerus terpancar. Kekosongan di sekitarnya mulai kabur karena hantaman aura ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya. Ledakan. Kekosongan di sekitarnya meledak seketika, dan tubuhnya mendarat di tanah. Selamat, Nona. Anda telah mencapai peringkat ke-8 Lose Immortal Realm dan memulihkan vitalitas Anda yang terkuras. Seorang tetua melangkah maju untuk memberi selamat padanya. Wanita berpakaian putih itu menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar karena kegembiraan. Dia telah terjebak di peringkat ke-7 alam abadi longgar selama bertahun-tahun. Dengan kekuatannya, dia bisa menjelajah ke surga ketiga. Namun untuk bisa menembus peringkat ke-7, dia tetap bertahan di Shura Hall. Namun, selama bertahun-tahun, dia tidak berhasil. Kali ini, selama ekspedisi kereruntuhan, seorang tetua misterius telah menyebabkan kultivasinya meroket, membuatnya dipenuhi kegembiraan. Namun ketika dia kemudian mengetahui bahwa orang tua itu seorang penipu, dia menjadi panik. Tanpa vitalitas, apa gunanya alam yang lebih tinggi? Sekembalinya, dia mengandalkan sumber daya Shura Hall untuk memulihkan vitalitasnya dengan sepenuhnya. Sementara kultivasinya yang diperoleh dengan cepat mulai menurun. Jelaslah bahwa tetua misterius itu telah menggunakan beberapa teknik ilahi kuno untuk meningkatkan kultivasi mereka sementara. Berkat usahanya, wanita berpakaian putih itu memulihkan vitalitasnya dan mencapai peringkat ke-8 alam abadi longgar. Kali ini, menghadapi Tianqi yang sombong, dia tidak perlu takut lagi. Penatua ketiga, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Chen Ping juga telah datang ke surga kedua? Wanita berpakaian putih itu bertanya kepada tetua itu. Benar, Chen Ping bersama Mo Qingyun menuju ke keluarga Mo, jawab tetua itu. Kemungkinan Pavilion Tianyuan menekan keluarga Mo, sehingga mereka tidak punya pilihan selain memanggil Mo Qingyun dan Chen Ping menemaninya. Haruskah kita mencegat Chen Ping? Lagi pula, dia memiliki 2 peti mati dari reruntuhan. Siapa tahu harta apa yang mungkin ada di dalamnya. Tetua itu menambahkan. Wanita berpakaian putih itu tetap diam, matanya sedikit menyipit. Peti mati dari reruntuhan itu pasti berisi harta karun, dan dia tergoda. Tetapi ketika memikirkan kekuatan Chen Ping dan kedua patung prajurit itu, dia merasa sedikit takut. Melihat keraguannya, tetua ketiga berkata, Nona, mengapa tidak mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Chen Ping terlebih dahulu?
"Tidak perlu, kita tunggu saja." Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Tetua ketiga sedikit mengernyit, "Nona, jika Chen Ping sampai di keluargamu, Paviliun Tianyuan pasti akan memperhatikannya. Mereka tidak akan membiarkannya pergi. Jika itu yang terjadi, kedua peti mati itu mungkin akan berakhir di tangan Paviliun Tianyuan." Wanita berpakaian putih itu terdiam, menimbang untung ruginya. "Nona, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak boleh membiarkan Paviliun Tianyuan mendapatkan harta karun itu," desak tetua ketiga. Tiba-tiba, wanita berpakaian putih itu berkata, "Tetua ketiga, apakah kamu sudah mempertimbangkan mengapa Chen Ping berani pergi ke keluargamu? Apakah dia tidak tahu tentang hubungan antara keluargamu dan Paviliun Tianyuan? Alasan dia berani pergi adalah karena dia sama sekali tidak menganggap serius Paviliun Tianyuan. Mengapa dia tidak menganggap serius Paviliun Tianyuan?" Serangkaian pertanyaannya membuat tetua ketiga tercengang. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Dia benar-benar tidak mempertimbangkan hal-hal ini. Setelah mendengarkan wanita berpakaian putih itu, tetua ketiga tampaknya memahami sesuatu. "Nona, apakah maksudmu Chen Ping punya seseorang yang mendukungnya, sehingga dia tidak takut pada Paviliun Tianyuan?" tanya tetua ketiga. Seorang kultivator Lose Immortal Realm tingkat pertama, namun mampu memasuki reruntuhan surga kedua dan bahkan melukai Tianqi. Dan Chen Ping inilah yang menemukan bahwa tetua misterius itu adalah seorang penipu. Tidakkah menurutmu tindakannya menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa? Jika kita dengan gegabah memprovokasi dia dan menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kita hina, Aula Syura kita tidak akan jauh dari kehancuran, kata wanita berpakaian putih itu dengan sangat prihatin. Tetua ketiga sedikit mengernyit, di surga kedua, selain Aula Syura kita, siapa yang tidak takut dengan Paviliun Tianyuan? Bahkan 8 aula kuil suci tidak akan berani memprovokasi mereka. Dukungan macam apa yang dimiliki Chen Ping ini? Ada surga di balik surga dan manusia di balik manusia. Lupakan seluruh alam surgawi, bahkan surga kedua pun cukup luas. Mungkin ada kekuatan yang tidak kita sadari, jawab wanita berpakaian putih itu. Tetua ketiga terdiam, tidak yakin harus berkata apa. Tetua ketiga, sebarkan berita ini, jika Paviliun Tianyuan bergerak melawan Chen Ping, Aula Syura kita dapat membantunya. Ini bahkan mungkin menjadi kesempatan untuk membangun koneksi. Dalam keadaan apapun kita tidak boleh memprovokasi dia atau menginginkan kedua peti mati itu. Kita tunggu dan amati, wanita berpakaian putih itu memberi instruksi. Dimengerti, tetua ketiga mengangguk. Saat ini di dalam kekosongan dalam surga kedua. Saat kehampaan bergetar, sosok Chen Ping dan Mo Qingyun perlahan muncul. Kita seharusnya sudah dekat dengan keluarga Mo, kata Mo Qingyun sambil menatap ke arah kekosongan di depan. Baiklah, ayo pergi. Chen Ping mengangguk, menuntun Mo Qingyun maju. Karena mereka dekat, tidak diperlukan susunan teleportasi. Menggunakannya menghabiskan banyak sumber daya dan tidak bisa dilakukan dengan mudah. Namun saat mereka terbang, alis Chen Ping langsung berkerut. Ada apa? Tanya Mo Qingyun. Chen Ping tidak menanggapi. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut ke arah kekosongan di depan. Saat telapak tangannya bergerak, kekosongan beriak seperti air. Seseorang menargetkan kita.
Kekosongan ini palsu, kata Chen Ping dengan serius. Palsu. Mo Qingyun terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan menciptakan kekosongan palsu untuk menipu mereka. Ini berarti mereka mungkin jauh dari keluarga Mo, dan siapa yang tahu di mana mereka sebenarnya berada. Keluarlah. Apa gunanya menyelinap dengan kekosongan palsu? Chen Ping berkata dengan dingin ke dalam kekosongan. Lumayan, kamu sudah melihatnya sekilas, jawab sebuah suara saat kekosongan perlahan menghilang, memperlihatkan wajah dunia yang sebenarnya. Seorang pemuda berjubah awan muncul dengan seringai dingin. Di belakangnya mengikuti 4 sosok berpakaian hitam, seluruh tubuh mereka terbungkus kain gelap kecuali mata mereka yang tidak menunjukkan jejak warna atau emosi, seperti mata orang mati. Nona Mo, apakah Anda kenal orang ini? Chen Ping bertanya pada Mo Qingyun. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya. Tidak, surga kedua sangat luas dan aku tidak mengenal banyak orang. Melihat Mo Qingyun tidak mengenali pemuda itu, Chen Ping bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu menciptakan kekosongan palsu untuk menipu kami? Saya Sang Kun dari Aula Syura, kata pemuda itu dengan dingin. Sang Kun. Chen Ping tertawa terbahak-bahak. Namamu? Apakah orang tuamu punya dendam padamu hingga memberimu nama seperti itu? Chen Ping hampir tertawa terbahak-bahak, tidak percaya seseorang akan mempunyai nama seperti itu. Diam. Itu Sang Kun, bukan Sorol Kun. Sang Kun berteriak dengan marah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Aku tidak peduli, Kun, macam apa dirimu, mengapa kau menghalangi jalan kami? Chen Ping bertanya pada Sang Kun. Kau Chen Ping, kan? Sang Kun mencibir dingin. Kau kenal aku? Chen Ping tampak terkejut. Kurasa kita belum pernah bertemu. Tidak masalah apakah kita sudah bertemu atau belum. Serahkan saja 2 peti mati yang kau dapatkan dari reruntuhan itu, kata Sang Kun. Chen Ping menyadari orang ini mengincar peti mati. Menurutmu siapa dirimu? Kau harap aku akan menyerahkannya begitu saja? Chen Ping mencibir. Kau tidak menghargaiku? Tanyakan saja pada orang-orang, siapa yang tidak kenal Sang Kun dari Syura Hall? Jika kau tidak menyerahkannya, aku tidak akan bersikap sopan, kata Sang Kun, matanya menyipit, memancarkan aura pembunuh. Jika aku membunuh orang ini, apakah Aula Syura akan menimbulkan masalah bagi keluarga Mo Mu? Chen Ping bertanya pada Mo Qingyun. Mo Qingyun terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Karena kamu tidak tahu, mendingan kamu mundur saja. Kalau dia meninggal, itu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Mo Mu, kata Chen Ping. Hahaha, Sang Kun tertawa terbahak-bahak. Nak, kau ingin membunuhku? Lihatlah dirimu. Seorang kultivator Lose Immortal Realm tingkat 3, dan kau berani memiliki pikiran membunuh terhadapku? Bahkan jika aku berdiri diam dan membiarkanmu memukul leherku, bisakah kau membunuhku? Wajah Sang Kun penuh dengan penghinaan saat dia menjulurkan lehernya ke arah Chen Ping. Saya sudah hidup selama ini dan belum pernah melihat permintaan seperti itu. Karena Anda bersikeras, saya akan menurutinya, kata Chen Ping. Tiba-tiba pedang pembunuh naga muncul di tangannya dan dengan ayunan cepat, kilatan cahaya pedang melintas. Kepala Sang Kun langsung terpenggal,
tanpa keraguan sedikit pun. Tuan muda, keempat sosok berpakaian hitam itu tersentak kaget. Mereka tidak pernah menyangka Chen Ping benar-benar berani bertindak dan membunuh Sang Kun secara langsung. Kalian semua mendengarnya, tuan muda kalian memintaku untuk membunuhnya. Aku hanya memenuhi keinginannya. Mengenai bantuanku, aku tidak akan meminta bayaran, kata Chen Ping sambil menarik Mo Qingyun untuk pergi. Namun keempat sosok berpakaian hitam menghalangi jalan mereka. Pemimpin di antara mereka berkata, "Kamu telah membunuh tuan muda kami dan kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Apa? Kau ingin bergabung dengannya?" Chen Ping tersenyum tipis, memancarkan aura yang menakutkan. Aura itu membuat keempat sosok berpakaian hitam itu gemetar. Merasakan kehadiran Chen Ping, tak seorang pun di antara mereka yang berani bergerak, tidak yakin apakah mereka dapat menandinginya. Melihat keraguan mereka, Chen Ping membawa Mo Qingyun dan pergi. "Kakak, tuan muda terbunuh, dan kita membiarkan mereka pergi begitu saja?" Salah satu sosok berpakaian hitam bertanya, tidak puas. "Ya, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada ketua aula?" Imbuh yang lain, "Diamlah, apa yang kau tahu?" Pemimpin itu mengerutkan kening. Chen Ping ini bukan orang biasa. Kita berempat mungkin bukan tandingannya. Kita mendapat begitu sedikit sumber daya di aula syura setiap tahun. Mengapa mempertaruhkan nyawa kita? Kita akan melaporkan ini kepada Nona Muda, dan itu tidak akan ada hubungannya dengan kita. Mulai sekarang, ingat, laporkan semuanya ke atas, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Dengan itu, sosok pemimpin itu perlahan menghilang. Sementara itu, Chen Ping memimpin Mo Qingyun menuju keluarga Mo. Mo Qingyun bertanya dengan bingung, "Chen Ping, mengapa kamu berani membunuh seseorang dari aula syura?" "Kenapa tidak?" Chen Ping tersenyum tipis, "Aku sama sekali tidak menganggap serius Syura Hall. Dia mencoba mencuri barang-barangku, jadi tentu saja aku akan membunuhnya, terutama karena dia yang memintanya. Jika aku tidak memenuhi permintaan seperti itu, aku akan terlalu tidak pengertian." Bersambung.